Eh, Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Saya mohon waktunya untuk mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini pertanyaan ini kita harus tahu dulu ya, dilema etika itu apa, kemudian rujukan moral itu apa, kita harus tahu dulu. Kalau ada suatu kasus atau untuk menerima ini kasus apa, berarti kita harus mendalami dulu permasalahan kasus-kasus ini dengan yang ada itu masuk di dalam dilema etika apa rujukan moral. Jangan sampai nanti salah kaprah ini masuk dilema etika ini masuk ya rujukan moral sehingga kita tumpang dalam penanganan dilema etika ya tepat untuk dilema etika. Kalau masih kasus rujukan moral berarti kita pas untuk masuk di pertanyaan yang berikutnya yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama-sama benar dan sama-sama mengandung saya selaku kepala sekolah akan berusaha untuk membuat keputusan yang berpihak ke semua orang dalam artian masa gini. Nah, kalau itu permasalahan siswa, saya akan mengambil yang menguntungkan dan berpihak ke siswa. Kalau sadar itu titik beratnya di sekolahan atau untuk kepentingan sekolahan, maka saya akan di mana guru yang lebih diutamakan, maka akan keputusan saya akan lebih memihak ke sekolahan atau ke guru. Jadi kita lihat sejauh mana kepentingannya itu mengarah ke siapa. Kalau saya seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini saya laksanakan itu menganalisa dulu dari permasalahan itu dari semua pihak. Ya, kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak saja. Jadi suatu contoh ada permasalahan, misalnya saja orang tua dengan orang tua, saya tidak akan langsung percaya misalnya dari si orang tua A laporan ini itu langsung saya tanggapi, atau mungkin laporan dari orang tua dari B, wah saya belum gitu. Jadi saya cari informasi dulu. Nah, setelah itu nanti kita buat kesepakatan. Permasalahan ini pernah juga terjadi seperti itu. Setelah informasi dari dua belah pihak, saya kumpulkan, kemudian kita buat kesepakatan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Di sekolah itu punya aturan tertib yang harus kita taati dan kita laksanakan, baik itu oleh guru, oleh siswa. Dengan ada aturan-aturan ini membantu kita untuk menjalankan
aturan yang ada yang berlaku. Tapi tentunya tidak hanya aturan atau tata tertib yang ada di sekolah, dukungan dari murid, dari komite ini sangat besar. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ini tantangan tuh Untuk pengambilan keputusan tadi. untuk pengambilan keputusan, tantangannya ini tentunya daya dukung, daya dukung dari orang tua, komite atau semua lingkungan yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat ini berpengaruh sekali. Dan juga tidak kalah penting itu pola pikir yang ada. Pola pikir pertama, pola pikir kalau suatu contohnya pola pikir orang yang punya pikiran kolot, nah ini butuh sangat menantang sekali. Jadi perlu penyelesaian yang amat karena dia punya prinsip budaya yang ya mungkin kaku atau mungkin karena kurang pengetahuan atau apa Karakter dari individunya nih. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan juga langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga? Selain tadi memiliki jadwal, terus bentuk-bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Dilema etika itu kalau saya amati itu kasus ini jarang sekali jarang sekali timbul di sekolah. Jarang sekali timbul, jarang muncul ya. Ya kadang-kadang itu tertentu mungkin suatu saat itu ada. Ya. Langkah saya yang saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada dari sekali lagi dari berbagai pihak. Dan juga setelah data itu terkumpul, saya tidak langsung membuat suatu keputusan. Kadang-kadang saya koordinasi dengan atasan kita, dengan pengawas atau dengan konsultan seperti itu. Jadi keputusan itu diambil dengan fakta-fakta yang ada musyawarah dengan guru, kemudian juga kita sampaikan ke atasan kita. Bagaimana pandangannya? Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terutama di kasus-kasus dilema etika? Sudah sampaikan di atas ya, semua itu tidak lepas dari kerjasama ya, dari dukungan guru, dukungan orang tua atau komite, atau dukungan dari atasan kita, pengawas, dan ini sangat membantu kita ya, dalam menjalankan kegiatan kita di sekolah, baik itu kalau saya perjalanan kegiatan biasa ataupun dalam menghadapi suatu kasus-kasus tertentu yang kita dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang bisa kami petik, yang saya petik adalah kebijaksanaan. Itu sangat penting karena kematangan berpikir di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menganalisa itu dibutuhkan di sini. Ya. Selain itu, sekali lagi bahwa jangan lupa koordinasi itu penting. Ya. Baik itu sekali lagi kan dengan orang tua. Kita jalin hubungan yang baik. Sehingga segala sesuatu
itu dengan kita hadapi bersama itu akan katakan lebih ringan dibandingkan kalau kita melihat dengan sendiri seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga saja keputusan-keputusan yang diambil terutama untuk dilema etika ini selalu tepat sesuai dengan apa yang diinginkan dari kedua belah pihak. Terima kasih Bapak. Sama-sama jadi ya, itu jawaban saya. Masalah benar atau salah itu relatif ya. Semoga saja bermanfaat. Tugas-tugas jenengan selalu CGV angkatan berapa ya? Angkatan 7 Bapak. Angkatan 7 ya. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Mohon izin mengganggu waktunya untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Sebagai pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7. Selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana? Selama ini kita dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dengan dilema etika dengan beberapa hal, yaitu diantaranya adalah menitik beratkan permasalahan-permasalahan dari hal-hal yang menjadi kesepakatan dari sekolah atau kesepakatan bersama dari teman-teman kita. Jadi seorang kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan secara pribadi, tetapi bagaimana keputusan itu diambil secara kebersamaan dan kemanfaatannya itu bisa dirasakan secara kebersamaan. Tetapi apabila ada hal-hal yang mungkin itu salah satu dari kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu guru atau beberapa guru yang kemungkinan bisa juga terjadi, itu mesti kasuistis. Artinya kasuistis itu berarti bisa dilihat lagi apakah guru itu mengapa dia sampai tidak melaksanakan kesepakatan itu. Mesti ada argumentasi yang sangat betul-betul urgent bagi dia, dan ini yang perlu kita ada pendekatan khusus bagaimana dia untuk menangani hal tersebut. Saya kira itu. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit, tetapi coba kami pas bareng. Ini semacam kayak diskusi ya jadinya. Memang di dalam berorganisasi atau di sekolah itu memang mempunyai hal-hal yang memang perlu kita cermati bersama. Artinya keputusan yang sudah atau hal-hal permasalahan yang sudah kita sepakati, sudah kita putuskan, itu kadang terjadi hal-hal yang kontradiktif. Seperti di awal yang tadi saya matur itu, kadang ada kesepakatan tetapi kemudian karena ada kepentingan yang memang sesuatu hal yang dia tidak bisa melaksanakan, itu adalah satu hal yang memang wajar terjadi di sekolahan. Tetapi pada intinya keputusan kami mengambil berdasarkan atas kemanfaatan bersama, kemanfaatan secara menyeluruh. Tetapi apabila ada hal-hal yang memang kasuistis, itu kita bisa ada pendekatan personal, dan itu saya yakin akan bisa lebih baik ditangani. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah kita biasanya kalau sebagai seorang kepala sekolah itu karena kita otomatis kita harus bisa ngesui ibadahnya, kita
tentu kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu, baik permasalahan internal sekolah, baik di dalam sumber daya manusianya sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan manajerial kependidikan dan sebagainya. Itu maka kita harus mengidentifikasi, kemudian menganalisis dari permasalahan-permasalahan itu. Setelah itu langkah yang berikutnya adalah menentukan permasalahan atau tantangan itu yang ada di sekolah kita. Dipetakan dulu, oh ternyata permasalahannya ini, kita petakan semacam ini. Setelah itu kita menentukan faktor-faktor yang menimbulkan permasalahannya itu. Oh ternyata siswa kita ini banyak yang terlambat, ternyata begini. Oh jamnya terlalu pagi misalnya, atau mungkin transportasinya terlalu jauh, berarti perlu kita komunikasikan lebih jauh. Termasuk hal-hal yang lain, sehingga nanti setelah kita menentukan faktor-faktornya itu, kita bisa mengambil satu keputusan, mengambil suatu langkah bagaimana pengambilan keputusan itu yang intinya adalah menitik beratkan pada kepentingan secara bersama, kepentingan secara umum demi terlaksananya kesuksesannya dalam gerbong pendidikan di sekolah tersebut. Itu yang hubungannya dengan faktor-faktor untuk menjadi masalah. Kemudian hal-hal apa yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ilmu etika? Di antaranya adalah kita menggunakan prinsip keputusan tersebut dapat diterima. Prinsipnya keputusan itu dapat diterima oleh berbagai kalangan, oleh warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa, baik itu masyarakat, itu secara berkeadilan. Jadi keputusan itu harus diambil secara berkeadilan dengan melihat hal-hal yang bersifat kebenaran. Dan satu lagi, keputusan itu harus bersifat, harus melihat sisi keberlanjutannya dari keputusan. Itu yang tidak langsung nanti sifat keberlanjutannya ini bisa bermanfaat secara luas oleh masyarakat sekolah itu. Itu Kemudian hal-hal apa yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya hal-hal yang menjadi dilema itu adalah keputusan, bagaimana kita menentukan keputusan itu yang mempunyai rasa keadilan, mempunyai keputusan yang berkeadilan. Artinya berkeadilan itu tidak harus sama, tapi bagaimana keputusan itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Yang kedua, keputusan itu diterima dengan lapang gitu ya, oleh semua pihak, dengan lapang, dengan kepercayaan yang tinggi, sehingga dia menerima hasil keputusan itu tidak semacam semu gitu, tapi bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan dalam kegiatan di kesehariannya. Yang selanjutnya, keputusan itu harus mengikuti dinamika. Keputusan itu harus mengikuti dinamika yang ada di saat ini. Tidak melihat sisi ke belakang terus, tapi bagaimana keputusan itu sebagai suatu bentuk visi ke depan, sehingga ada progres-progres nanti keputusan itu yang bisa digunakan sebagai acuan program ke depannya. Itu yang selanjutnya ada keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran, nilai kepercayaan kepada institusi atau organisasi di lingkungan kita. Saya kira itu. Tadi kalau ada suatu kasus, apakah panjenengan dalam menyelesaikan ini dijadwal secara khusus, atau saat ada kasus itu panjenengan langsung menyelesaikannya dengan bentuk atau prosedur yang ada? Ya, terima kasih. Kalau semacam ini kita harus melihat istilahnya kapasitas atau berat tidaknya kasus atau permasalahan. Karena kadang setiap daerah, setiap institusi, organisasi itu kan mempunyai berbagai masalah yang tingkat kesulitannya, tingkat kesulitannya itu cukup berbeda. Kalau
menjumpai permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya itu memang sangat luas, dampaknya sangat luas, maka ini harus kita evaluasi step by step. Harus kita udari, harus kita ya semacam boleh dikatakan jadwal lah, itu jadwal bagaimana untuk penyelesaiannya. Itu pada kasus-kasus yang melibatkan permasalahan yang besar atau yang berdampak sosial, itu harus kita buatkan jadwal bagaimana kita merencanakannya itu. Contoh misalnya ini ada kasus yang melibatkan masyarakat, misalnya ada ketidakcocokan program antara sekolah dengan masyarakat. Ini berarti sudah melibatkan pihak luar dari sekolahan. Program sekolahan ini memicu masyarakat kontra. Maka dari kontra itu apa yang menjadi masalah? Kita evaluasi dari step by step, dari tahapan. Kita evaluasi tahapan dulu, permasalahannya apa gitu. Yang tidak diterima masyarakat itu misalnya apa? Itu kita petakan gitu. Kita analisis, bulan ini kita menganalisis masalah yang tidak disukai, yang bertentangan dengan masyarakat apa? Kita lihat, kita terjun di masyarakat. Kemudian bulan berikutnya atau setelah waktu berikutnya kita analisis ini. Permasalahan kita analisis, kita temukan, kita ambil tokoh-tokoh, setelah itu kita ketemu bagaimana masyarakat ini kita dudukkan bersama. Ternyata ketidakcocokannya itu program 5 hari sekolah misalnya. Di sana masyarakat berpikir bahwa 5 hari sekolah nanti akan mengganggu anak-anak belajar mengaji. Padahal tidak, ternyata setelah kita komunikasikan dengan tahapan-tahapan waktu tadi, itu akhirnya masyarakat bisa menerima. Ini yang harus kita cermati dalam menyelesaikan masalah dengan kasus-kasus yang semacam melibatkan skala besar. Kalau kasus-kasus yang internal itu saya kira bisa langsung kita selesaikan karena itu sifatnya mesti personal dan itu hanya cukup pendekatan persuasif saja. Saya kira itu. Ya, berarti berdasarkan tadi ada jadwal khusus memang untuk sesuatu kasus-kasus yang memang berbeda. Kalau ada yang memang segera diselesaikan ya langsung diselesaikan. Kemudian ini Bapak, dalam mengambil keputusan panjenengan ini selama ini ada faktor-faktor yang mempermudah enggak? Ada yang membantu tidak? Seseorang atau siapa yang telah membantu mempermudah dalam pengambil keputusan? Terima kasih. Selama ini saya jadi kepala sekolah itu berarti 2014 sampai 2023, berarti 7 tahun ya. 7 tahun, kemudian jadi ketua KDKS ini dari tahun 2019 itu saya dilantik sampai sekarang jadi ketua KDKS. Ya cukup lumayan kita dapat ilmu di situ, baik jadi kepala sekolah maupun jadi ketua KDKS. Jadi dalam yang tadi panjenengan tanyakan, yang mempermudah hal itu adalah sebetulnya satu, lingkungan kita. Yang kedua, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada audien ini betul-betul mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi. Kalau kami selama ini yang mempermudah adalah lingkungan saya, terutama guru-guru saya. Kalau di lingkungan KDKS ya kepala sekolah itu sangat menjunjung tinggi kepercayaan kepada saya, kepercayaan kepada kami semua. Sehingga rasa kepercayaan itulah keputusan yang akan kita ambil, keputusan yang kita sampaikan kepada mereka itu benar-benar bisa dirasakan, benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa apa yang kita sampaikan ini memang otentik dan penyelesaiannya juga bisa dirasakan oleh mereka baik dari guru maupun yang KDKS ya oleh kepala sekolah. Itu adalah pertama lingkungan, yang kedua guru-guru, yang ketiga di lingkungan KDKS dan kepala sekolah hubungannya dengan rasa tingkat kepercayaan yang tinggi kepada kami, kepada kita di organisasi itu. Itu saya kira itu ya. Dari semua hal tadi ya Pak yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di Nema Etika selama ini? Ya, terima kasih. Ini saya menjadi guru berarti sudah guru dan kepala sekolah sudah 32 tahun. Sudah lumayan pengalaman untuk
keputusan maupun menyelesaikan permasalahan. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita mengambil suatu keputusan, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan itu tanpa menimbulkan permasalahan yang baru. Itu yang perlu kita petik sebagai pengalaman ke depan. Sehingga apa? Apa yang kita program, apa yang kita canangkan itu kita semua bisa melaksanakan dengan kepercayaan, dengan kejujuran yang tinggi dari kita untuk menyampaikan ke teman-teman guru itu dengan kepercayaan dan kejujuran kita, keterbukaan, baik itu keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Kan ada ini kadang kepala sekolah itu sepik-sepik dengan beberapa guru yang memang mungkin ada rasa kedekatan, itu bisa juga, tapi itu nanti akan menimbulkan kecemburuan. Keputusan yang nanti diambil secara publik itu akan menjadikan kecemburuan. Itu kan sudah dikomunikasikan dengan beberapa guru, jadi ini tidak. Nah ini tidak boleh. Maka makna yang bisa kita gunakan, kita ambil sebagai satu pembelajaran dalam hal ini adalah bagaimana seorang manajerial, seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan secara terbuka, mengambil keputusan dengan berkeadilan, mengambil keputusan yang mengayomi semuanya, sehingga apa yang kita ambil keputusan itu bisa dirasakan, bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan itu tanpa ada beban. Saya kira itu yang saya ambil selama ini, ya, karena keterbukaan dan kepercayaan mereka. Gitu. Saya kira itu yang bisa kami terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini dalam wawancara ini dapat terutama saya dapat memberikan manfaat untuk saya maupun panjenengan untuk semuanya nanti. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang namanya ini referensi atau saling tukar pengalaman ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan ke depannya. Terima kasih.